Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Rizky Wibisono, sang pendiri Mas Wibi Channel ini. Jadi, tujuan aku membuat video ini adalah menyampaikan beberapa opini aku, beberapa materi yang aku buat, yang tentunya aku ambil dari berbagai sumber, ataupun dari catatan pribadiku sendiri, yang aku sampaikan kepada kalian, dan aku harapkan kalian mendapatkan manfaatnya. Oke, kali ini aku mau menyampaikan tentang materi keselamatan kesehatan kerja. Di mana materi ini aku buatkan untuk kalian, khusus kepada kalian, supaya tujuannya agar kalian itu mengerti bagaimana sih cara meningkatkan budaya keselamatan kesehatan kerja dimanapun, entah itu di dinas ataupun di BUMN maupun sampai di rumah. Nah, maka dari itu tidak berlama-lama aku mau menyampaikan beberapa materi ini. Aku bukakan dulu. Baik. Judul materi ini yang aku buat adalah meningkatkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja. Next slide. Nah, yang pertama, bagaimana cara meningkatkan rasa empati pada keselamatan dan kesehatan kerja? Tentunya, ilmu keselamatan kesehatan kerja ini, faktor poin yang paling penting adalah bagaimana cara kita untuk bisa memanajemen sebuah perusahaan atau sekelompok orang supaya meminimalisir terjadinya kecelakaan. Tidak sampai situ aja. Untuk meningkatkan budaya tersebut memang perlu effort, perlu usaha yang sangat keras. Karena hal ini berbeda dengan program-program yang lainnya. Ini sifatnya bersifat membangun komunikasi yang sangat baik. Dan kalau kita berbicara tentang budaya, maka sangat berhubungan dengan manusia. Nah, kalau berhubungan dengan manusia, tentunya kita berhubungan dengan perilaku. Nah, kali ini aku mau menyampaikan tentang rasa empati. Yang kedua adalah bagaimana cara membangun koordinasi antar divisi dalam upaya meningkatkan budaya K3. Dan yang ketiga, bagaimanakah cara membangun kesinambungan budaya K3 antar divisi. Baik. Slide selanjutnya. Meningkatkan rasa empati pada budaya K3 itu aku bagi atas 4. Jadi ini mengacu kepada tiap orangnya. Yang pertama adalah bertegur sapa dulu. Sangat tidak mungkin bagi tiap manusia yang dikatakan sebagai manusia sosial tidak bertegur sapa. Itu namanya bukan manusia. Nah, untuk meningkatkan rasa empati ini kita harus tegur sapa dulu dong. Mungkin kalau kita datang, kita ucapkan selamat pagi teman, selamat pagi rekan kerja. Lalu dari situ muncullah hubungan emosional yang sangat lekat nanti. Dari tidak kenal menjadi kenal. Nah, inilah yang dimaksud dengan bertegur sapa. Meningkatkan rasa empati juga bisa dibangun dengan cara yang kedua, yaitu pemberian contoh. Ini biasanya berkaitan dengan top management. Top management wajib memberikan contoh yang baik. Ada sebuah ungkapan yang sangat bagus. Aksi itu nilainya lebih tinggi dibanding kata-kata. Karena namanya aksi atau perilaku itu selalu dan ingin dicontoh setiap orang. Apalagi yang mencontohkan adalah top management, seperti direksi, seperti manajer. Nah, itu pasti karyawan-karyawan yang bottom management atau yang di bawahnya pasti akan meniru juga, entah apapun motif mereka. Yang jelas dari aksi dan perilaku dari top management mereka bisa mencontoh. Nah, dari situ nanti akan muncul empati bahwa top manajemenku ini begitu sadar tentang keselamatan para pegawainya. Mereka menyingkirkan duri-duri, mereka menyingkirkan paku-paku yang ada di sekeliling mereka, kalaupun itu ada.
Ada lagi risiko pekerjaan yang lainnya. Misalkan di sebuah daerah itu ada scaffolding tinggi. Di scaffolding tinggi itu perancah scaffoldingnya itu tidak dibuat sedemikian bagus, sehingga top manajemennya langsung memberikan contoh. Seperti ini caranya untuk merancang sebuah scaffolding atau perancah. Begini caranya. Pasti bottom manajemen juga mengerti. Oh iya ya, walaupun aku tidak terjun langsung, aku bisa melihat perilaku top manajemenku, yaitu manajerku, yaitu direksiku. Semua orang pasti akan mencontoh dia. Bahwa dicap bahwa top manajemen ini sangat peduli terhadap K3. Disitulah muncul rasa empati. Nah, yang ketiga, teman-teman perlu tahu bahwa meningkatkan rasa empati pada budaya K3 itu bisa juga dengan cara menyeringkan mengadakan pertemuan. Di zaman pandemi COVID ini, kebanyakan pertemuan dilakukan melalui Zoom meeting, melalui Google Meeting, melalui CloudX atau aplikasi-aplikasi semacamnya. Itu tidak masalah. Yang jelas, poinnya yang sangat penting adalah mengadakan pertemuan. Apa yang dibahas di dalam pertemuan tersebut? Pertemuan itu bisa diisi dengan cara diskusi santai, tegur sapa lagi, ya kan, di dalam mengadakan pertemuan itu. Kemudian kita juga bisa sharing. Jadi hal-hal yang berbau sharing itu dibalut dengan gaya-gaya santai. Nah, itu adalah esensi dari pertemuan. Nah, di situ akan muncul rasa empati, di situ akan muncul rasa peningkatan emosional antar individu dengan individu lainnya. Nah, yang keempat adalah sharing berita. Sharing berita itu bisa digunakan melalui WhatsApp group, kemudian bisa melalui share artikel, apapun itu. Yang penting sharing berita. Namun sharing beritanya ini adalah yang sifatnya kategorinya adalah keselamatan kesehatan kerja. Jadi semua orang tahu, oh seperti ini, harusnya aku melakukan sesuatu supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, itu yang penting. Nah, yang kedua, bagaimana membangun koordinasi antar divisi dalam upaya meningkatkan budaya K3. Aku tuliskan di sini sumbernya adalah aku sendiri, jadi aku berpikir ada 4. Tentunya yang pertama adalah kirim surat dinas. Ini biasa aku lakukan. Berkirim surat dinas ini untuk melaksanakan rapat pertemuan. Nah, ini correlate atau inline dengan pertanyaan pertama tadi. Cara yang ampuh kalau berkirim surat dinas ini. Dan yang ini utama sering dilakukan sebagai sapa pertemuan awal. Dan yang kedua, membuat grup diskusi online. Ini biasa sih dilakukan oleh teman-teman untuk membuat grup, WhatsApp group, Telegram group, karena banyak para pemimpin divisi memberikan inisiatif untuk membuat grup diskusi di WhatsApp, Telegram, sesuai dengan kebutuhan komunikasi antar divisinya. Dan yang ketiga, membangun proyek bersama. Kenapa membangun proyek bersama ini sangat penting? Karena ini juga inline untuk saling intens berkomunikasi, saling intens berkoordinasi antar divisi. Karena ini biasa dilakukan untuk meningkatkan keterkaitan antar divisi. Tujuannya komunikasi semakin lancar dan selalu mengevaluasi sesuai proyek yang diselesaikan. Dan yang keempat, aku tuliskan mengadakan penilaian atau lomba lintas divisi setelah selesai proyek. Karena ini akan membangun stigma positif, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan meningkatkan budaya K3. Tujuannya semakin bertambahnya semangat antar karyawan di beberapa divisi. Lalu yang ketiga, yang terakhir, membangun kesinambungan budaya K3 antar divisi. Ini adalah follow up. Ini biasanya tidak sering dilakukan dan banyak orang yang teledor. Aku mengungkapkan bisa karena biasa. Pertama, menciptakan budaya lapor jika ada sebuah kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman melalui aplikasi. Namun jangan salah sangka, kalau menemukan hal-hal yang berbahaya dan itu bisa kita close case
atau tutup kasus pada hari itu juga kita harus melakukan. Jangan sampai top manajemen ketika menemukan sebuah hal-hal yang berbahaya, misalkan pekerjaan tersebut dilakukan oleh vendor, tapi si top manajemen, si manajemen ini menemui hal tersebut, malah ambil HP, kemudian foto, langsung kirimkan ke anak buahnya untuk meng-close case, untuk menutup temuan tersebut. Itu adalah cara yang salah. Itu tidak inline dengan memberikan contoh kepada anak buah. Yang lebih tepat adalah si manajer itu, si pemimpin bawahan-bawahannya itu langsung menegur para vendor yang nakal itu. Mohon maaf aku mengatakan para vendor yang nakal, karena aku memiliki berbagai pengalaman ketika berhubungan dengan vendor. Mungkin dia tidak memahami tentang CSMS, Contractor Safety Management System, yang telah disepakati antara user dengan si penerima kerja, yaitu si vendor. Nah, kembali ke topik. Jadi, meningkatkan budaya lapor itu sangat penting. Cuma, jangan begitu cara mainnya. Cara main yang benar adalah, kalau bisa kamu meng-close case pada hari itu, kamu langsung close case. Jangan sampai pakai tangan kedua. Itu cara yang tidak tepat. Itu adalah cara yang tidak pas. Yang paling pas adalah kamu yang menegur langsung. Karena boleh jadi akan memakan waktu kalau anak buahmu yang meng-close case. Dan kamu tidak akan memberikan contoh yang baik. Begitu caranya. Dan yang kedua, melakukan penilaian yang rutin terhadap capaian budaya K3 yang diperoleh melalui lomba yang diselenggarakan oleh pihak eksternal atau luar lembaga. Ini sangat penting karena untuk menjaga kekonsistenan dan semangat. Bagaimana budaya K3 itu bisa meningkat, bisa berkesinambungan, bisa dari meningkat levelnya, misalkan skalanya dari 0 sampai 5, skalanya 3 mau sampai 4, menjadi 4. Tidak akan mungkin kalau capaian budaya K3 itu tidak didorong dengan semangat mengikuti lomba yang dilaksanakan oleh pihak eksternal maupun internal. Jadi peran antar divisi itu harus dijaga. Yang ketiga, senantiasa rutin melakukan audit eksternal maupun audit internal untuk menilai budaya K3. Menurut aku pribadi, audit eksternal dan audit internal ini adalah dua sisi mata koin yang saling berdempetan, yang saling bertempelan. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Karena ini mengacu kepada sebuah kata balance, seimbang. Yang keempat, top manajemen memberikan contoh pada bottom dan middle management. Ini memberikan contoh kepada anak buahnya. Poin 4 ini berkaitan dengan poin pertama. Kenapa? Karena ini adalah sebuah perilaku memberikan contoh. Bagaimana top manajemen itu bisa bagus di mata middle dan bottom manajemen kalau dia sendiri tidak bisa memberikan contoh yang baik? Kalau tidak bisa memberikan budaya K3 itu seperti apa? Kalau tidak bisa memberikan contoh melalui perilakunya sendiri. Nah, ini yang menjadi poin yang sangat penting dilihat dan dicontoh atau didengarkan atau dilaksanakan oleh top manajemen. Para manajer, para direksi, para direktur utama itu harus mengerti akan hal ini. Ingat, aku ungkapkan, bisa karena biasa. Dan yang terakhir, menciptakan sebuah maskot yang dijadikan sebagai percontohan. Nah, manajer yang cerdas itu pintar memilih orang untuk dijadikan maskot. Tentunya jangan sembarang pilih maskot. Pilihlah orang-orang yang betul-betul menjalankan budaya K3 itu seperti apa. Lalu di follow up, lalu diterkenalkanlah si dia untuk dijadikan contoh, untuk disampaikan kepada khalayak publik bahwa inilah contoh orang K3 yang betul-betul luar biasa menjalankan top management, middle management maupun bottom management, atasan maupun bawahan. Itu harus
sama-sama satu sinergi. Terima kasih teman-teman. Mungkin di video selanjutnya aku tidak bisa menyampaikan dan tidak bisa menjanjikan apakah materi yang aku bawakan ini adalah materi keselamatan kesehatan kerja, apakah materi videonya berupa opini, ataukah vlog, daily vlog aku. Aku tidak bisa menjanjikan, ikutin aja terus. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Aku berharap kalian sehat walafiat, dibanyakkan rezeki oleh Allah, dan hatur nuhun. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen kalau ada yang di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.